Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah, provinsi, kota, dan juga kabupaten menghidupkan investasi swasta guna mendorong perekonomian di daerah masing-masing. Hal ini diperlukan karena selama ini masih banyak anggaran penerimaan dan belanja daerah atau APBD yang alokasinya didominasi untuk belanja pegawai. Saat memberikan sambutan pada Rakornas Investasi 2023 hari ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan masih ada sejumlah daerah di tanah air yang belanja APBD-nya didominasi oleh pengeluaran pegawai, sehingga daerah tersebut tidak bisa mengoptimalkan APBD untuk membangun infrastruktur masyarakat. Berdasarkan data Kemendagri, terdapat lebih dari 400 daerah kabupaten dan kota yang masih tergantung transfer daerah dari pemerintah pusat untuk belanja pegawainya karena rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD. Kondisi ini menurut Tito harus diperbaiki dengan mengubah cara pandang pembangunan agar melibatkan swasta. Untuk itu, guna menarik investasi tersebut, pemerintah daerah harus konsisten dalam hal kapasitas hukum, termasuk diantaranya adalah rencana detail tata ruang dan wilayah. Menurut Tito, apabila suatu daerah sudah bisa menghasilkan pendapatan asli daerah secara mandiri, maka akan membantu dalam pembangunan daerah itu sendiri. Betulnya, adanya pemekaran daerah-daerah ini, ujungnya adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD-nya lebih dominan dari transfer pusat. Pendapatan asli daerah lebih besar daripada transfer ketergantungan pusat. Kalau seandainya kita PAD-nya besar, ada goncangan pajak di tingkat pendapatan penerimaan di tingkat nasional terganggu. Karena sesuatu hal misalnya, maka daerah masih bisa survive. Dan dia bisa buat program banyak sekali. Tapi kalau tergantung dari transfer pusat, saya sudah bisa bayangkan daerah itu gak akan pernah maju. Dan jangan pernah mimpi untuk maju. Kenapa? Karena begitu transfernya dari pusat,